Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan Banaran. Cak, IWP tahu, sampean pasti sangat-sangat gak sabar untuk kita bedah bagaimana jalannya free practice dari pertama Mugello hari ini. Karena Cak, sebelum kita akan coba membedah mengenai bagaimana lap time-nya dan bagaimana pula dengan para tim yang ternyata mereka banyak membawa beberapa komponen khususnya pabrikan Jepang. Ini ada sebuah rumor yang hot issue. Jadi rumor hot issue gimana sih? Pokoknya ada rumor yang sangat hot sekali di mana Marc Marquez memastikan bahwa dia menolak mentah-mentah ditarik oleh Pramac. Itu adalah kabar yang terbaru buat teman semuanya pada saat press conference Mugello. Dan ini akan menjadi pembahasan kita setelahnya nanti. Ada lagi yang paling hot dan saat ini menjadi perbincangan semua tim. Bahkan dari internal pedok pun juga sedang memperbincangkan karena ada sebuah spy shoot video yang di-share di media. Dan ini adalah sebuah fakta di mana sepertinya Marc Marquez memang sedang menyembunyikan sesuatu. Kepergok Marquez masuk ke tim Red Bull Gas-Gas. Ini adalah sebuah kondisi yang nggak biasa. Marc Marquez masuk menggunakan baju grace ini dan disambut oleh tim Gas-Gas, dan bahkan Honda pun HRC sempat memberikan postingan di Twitter tentang ini. Jadi seperti memberikan clue kepada semuanya bahwa ada sesuatu di sana. Jadi kalau kita lihat dari video ini, saya perhatikan di sini, Cak. Video ini menggambarkan bagaimana Marquez disambut oleh tim dari Gas-Gas Red Bull dan kemudian masuk di dalam. Ini adalah sebuah indikasi yang sangat kuat, Cak. Walaupun belum bisa dikonfirmasi, tapi sinyal atau potensi Marquez sedang berbincang secara intens dengan KTM, dengan Gas-Gas tim Red Bull. Sama saja, Cak, ini karena memang KTM dan Gas-Gas kan satu owner. Itu adalah indikasi yang sangat kuat. Mereka sedang diskusi. Itu yang kita tangkap, Cak. Rumor berkembang walaupun dibantah oleh Pierre sebagai owner dari KTM bahwa mereka sepertinya sudah puas dengan pembalap mereka sendiri. Tapi dengan adanya rekaman ini yang nggak lazim. Jadi teman-teman, pembalap yang masuk di sebuah tempat ya, jadi sebuah tempat markas ya, bahasanya markas yang memang eksklusif, itu nggak wajar, Cak. Jadi sangat jarang terjadi pembalap dengan tim yang lain masuk ke dalam markas. Ini markasnya, Cak. Jadi dari video ini kita lihat bagaimana markas Gas-Gas KTM dan Marquez masuk ke sana. Itu adalah sebuah update informasi buat sampean semuanya, Cak. Indikasi walaupun belum terbukti, tapi ini harus share ke sampean biar sampean tahu semuanya. Indikasinya bahwa Marquez sepertinya memang sangat happy, exciting. Dia sangat rileks untuk mencoba memilih timnya yang terbaik tahun depan. Jadi dia nggak terikat, dan memang Marquez memiliki beberapa opsi. Dia mengatakan, I'm very smart and I choose the best one. Jadi dia akan melihat seperti apa potensinya. Dia lebih suka di Ducati. Marquez memberikan penekanan, dia lebih suka tidak adaptasi lagi dengan motor baru. Itu kata Marquez. Jadi sepertinya Marquez memang lebih suka Ducati. Tapi jika Ducati nggak bisa memberikan harapannya dengan motor terbaru, maka Marquez terbuka untuk hengkang ke tim lain. Jadi Marquez mengatakan, any brand, any color, no problem. Jadi dia nggak akan benar-benar kekeh harus Ducati, walaupun ini adalah the best bike. Tapi Marquez memberikan penekanan bahwa dia bisa kemana saja. Jadi Marquez saat ini cukup happy, dan Marquez sepertinya tidak terbebani. Apakah dia harus Ducati? Itu tidak absolut ya yang kita tangkap. Dan indikasi dari video tersebut sudah sangat gamblang bahwa Marquez memang sedang mencoba untuk ya intens lah berbicara, kemudian ya chit-chat ya bahasanya, Cak. Kemudian mencoba untuk melihat seperti apa tawaran mereka, dan ini menarik sekali untuk kita pantau, Cak. Termasuk juga, Cak, rumor yang sangat kencang. Mungkin bukan rumor lagi, Cak. Jadi potensi di mana Ducati memilih Jorge Martin yang sudah pernah besar kesampaian kemarin ternyata mulai terbukti, mulai berpola, dan potensinya di atas 80%. Itu informasi yang dibahas di beberapa media Italia. Jadi artinya, Cak, sepertinya Ducati memang menjatuhkan pilihan kepada Jorge Martin. Dan juga, Kang Mas, yang paling hot, super hot juga adalah ada informasi yang sangat intens dari Yamaha, di mana mereka semakin lama mendapatkan speednya. Dan itu terbukti bagaimana di hari ini, di pertama ya, jadi opening aja, ternyata Fabio melesat. Yamaha betul-betul melejit, dan ini kita akan bedah, Cak. Jadi Kang Mas, hari ini informasi buat sampean semuanya mengenai sirkuit Mugello adalah sebuah sirkuit yang betul-betul legendaris, Cak. Mugello adalah sirkuit yang disukai Valentino Rossi di masa lalu karena Mugello adalah sebuah sirkuit Italia yang begitu kental dengan Italia. Karena ini adalah kebanggaan Italia, pride of Italian. Makanya semua pembalap Italia berusaha keras untuk menang di Mugello.
Dan apalagi fansnya militan, Cak. Jadi fans di sana di Mugello benar-benar luar biasa. Mugello, Cak, memiliki sirkuit yang sangat panjang, Cak, dibandingkan dengan beberapa sirkuit. Pertama kali dibangun di tahun 74. Untuk panjang dari Mugello mencapai 5,2 km. Ini panjang banget, Cak. Makanya pembalap harus bisa memaintain konsumsi banyak biar kawetan ban terjaga. Jadi teman-teman, kalau motor dengan horsepower besar biasanya memiliki keunggulan di Mugello. Stability brake-nya sangat penting, termasuk entry corner pada T1. Jadi itu sangat penting sekali. Untuk stride-nya sendiri mencapai 1,1 km. Jadi ini panjang banget, Cak. Makanya Ducati seharusnya diuntungkan dengan model seperti ini, tapi pabrikan Eropa rata-rata KTM dan juga Aprilia kan juga kenceng banget, Cak. Makanya Ducati harus betul-betul fokus di Mugello. Dan terbukti, Cak, hari ini bagaimana kita melihat sepak terjang Maverick Viñales yang mampu menjadi pembalap terkencang. Ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan lap time best ever yang ditorehkan oleh Pecco masih belum terpatahkan, tapi at least kita melihat bagaimana Maverick Viñales yang juga luar biasa hari ini menjadi pembalap terkencang. Jadi hari ini, Cak, kondisi di Mugello cenderung agak dingin, Cak. Jadi informasi kita dapatkan, suasana di Mugello suhunya mencapai 19 derajat Celcius, sementara di groundnya mencapai 28 derajat Celcius. Ini cukup dingin, Cak. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa sirkuit sebelumnya, ground rata-rata di kisaran 40-an ya derajat Celcius atau 45 derajat Celcius. Tapi ternyata di sini, di Mugello maksudnya, groundnya hanya 28 derajat Celcius. Makanya jangan kaget karena para pembalap hari ini rata-rata menggunakan ban depan soft atau lunak, sementara belakangnya medium. Untuk opening lap kita lihat sebenarnya di hari ini pada saat free practice Marc Marquez lumayan berbicara, Cak. Kita lihat bagaimana di opening dia sudah menjadi pembalap tercepat. Pertama di 1 menit 48 detik, kemudian terkoreksi lagi 1 menit 47 detik, tapi itu nggak bertahan lama, sebab pada akhirnya pada final time attacking kita lihat ternyata Viñales menjadi pembalap tercepat dengan torehan waktu yang sangat baik. Dan kemudian, Cak, hari ini informasi juga Pol Espargaro mendapatkan wildcard ya. Jadi sama jangan kaget kalau ada Pol Espargaro. Dan kedua hari ini ditongkrongin oleh Fabio Quartararo. Jadi ini luar biasa. Dan ini artinya ada perkembangan di Yamaha. Jadi teman-teman memang ada kepuasan tersendiri pabrikan Yamaha. Karena mereka pada pengetesan kemarin merasakan cukup puas ya. Jadi ada improvement khususnya di bagian aero sehingga mereka rencananya akan menghomologasikan aeronya termasuk juga Honda. Oke teman-teman, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, kira-kira seperti apa hasil free practice pertama di hari pertama, inilah yang bisa kesamaan semuanya. Free practice MotoGP Mugello di hari pertama, hari Jumat, dan inilah yang bisa kesamaan semuanya sama intip di sini, Cak. Nah teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, jadi Maverick Viñales secara meyakinkan, Cak, berhasil menjadi pembalap terkencang pada opening lap pada kondisi hari Jumat, Cak. Biasanya sirkuit agak kotor sehingga para pembalap belum bisa mengoptimalkan traksinya. Ini sudah menjadi penegas bahwa Viñales pada kondisi yang tricky ternyata cukup menonjol, Cak. Kemudian Fabio Quartararo, Cak. Nah, ini yang besar sampean tadi, bagaimana Fabio mendapatkan feel-nya. Informasi yang kita dapatkan memang, Cak, para pembalap Yamaha merasakan cukup puas dengan hasil pengetesan kemarin sehingga mereka menggunakan aero yang baru, di mana aeronya lebih kecil. Jadi ada 3 bilah yang pernah kita bahas kemarin, Kang Mas. Dan ternyata top speed-nya juga cukup tinggi. Dan Fabio akhirnya secara feeling mendapatkan stability, kemudian juga cornering speed-nya meningkat. Tapi tentu ini masih awal, prematur, sebab biasanya pabrikan Jepang gagal pada saat improvement. Jadi pada saat pasukan Eropa improve, rata-rata pabrikan Jepang mentok. Makanya kita lihat seperti apa lanjutannya nanti. Dan ketiga, Morbidelli. Yes, Morbidelli agak unjuk gigi ya Kang Mas ya, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi sekali lagi Morbidelli ini problemnya adalah konsistensi. Dia time attacking kencang, tapi dia kadang-kadang ya pada saat race ya kurang gitu, Cak ya. Bukan kadang-kadang lagi sih, sering banget ya. Itu, Cak ya. Dan kemudian keempat, Pedro Acosta. Yes, si bocah ajaib Kang Mas. Pedro hari ini sempat keras Kang Mas, tapi tetap ya secara apapun Pedro adalah pembalap yang adaptif banget. Jadi menggunakan engine MotoGP gas-gas, bisa kita pastikan Pedro menjadi pembalap terbaik keempat di sini, dan dengan lap time yang cukup tipis dibandingkan dengan Viñales, yakni gapnya hanya 0,3an ya, jadi cukup tipis. Dan untuk best lap-nya di 1 menit 46,459 detik. Kemudian kelima, Jorge Martin, Cak. Jadi GP24 hari ini terbaik adalah Morbidelli, baru Jorge Martin sepertinya belum mendapatkan feel-nya, termasuk Marc Marquez. Di opening lap dia bagus banget Marquez, tapi ternyata dia nggak banyak improve sehingga Marquez harus puas di posisi ke-6 pada saat time attacking menggunakan ban
depan soft, belakang medium. Kita lihat di sini Marc Marquez terpaut lebih lambat 0,450 detik dibandingkan dengan Viñales. Kemudian 7 Alex Espargaro, 8 Pecco yang sepertinya juga masih belum klik dengan settingan dari motornya. Kemudian ke-9 Alex Rins yang sangat bagus, Cak. Ini adalah bukti di mana pabrikan Yamaha improve banyak sekali. Bisa masuk top 10 berarti feeling dari motor sudah semakin improve. Dan ke-10 adalah Alex Marquez, 11 Raul Fernandez, 12 Jack Miller, 13 Bezzecchi, 14 Binder, 15 Pol Espargaro dengan Red Bull KTM-nya, dan 16 Fabio Di Giannantonio, 17 Miguel Oliveira, 18 Enea Bastianini yang suffering, dan 19 Luca Marini nempel Enea Bastianini, 20 Fernandez, 21 Nakagami, 22 Joan Mir, 23 Zarco, dan terakhir adalah Savadori. Ini adalah hasil free practice pertama di hari Jumat hari ini. Dan ternyata terbukti, Cak, prediksi IWB. Akhirnya Pecco berhasil menjadi pembalap terkencang pada saat free practice penutupan dengan menorehkan lap time yang luar biasa signifikan, yakni di angka 1 menit 44938 detik. Ini artinya hanya Pecco yang mampu menorehkan atau menjebol tembok 1 menit 45, dan ini menjadi penegas bahwa Pecco adalah salah satu pembalap tak terkalahkan di Mugello. Dan yang juga mengejutkan, yes, kalau tadi Fabio Quartararo, Cak, pada free practice pertama, pada penutupan sore ternyata Alex Rins berhasil menjadi pembalap Yamaha terkencang kedua. Ini adalah bukti bahwa pasukan Garbutala sudah betul-betul mendapatkan feelingnya. Tentu saja, Cak, kita ingin melihat lagi seperti apa besok, sebab secara time attacking yang menjadi kelemahan Yamaha selama ini akhirnya bisa dipecahkan pada Mugello practice di hari Friday atau hari Jumat. Ini luar biasa. Dan lagi Pedro Acosta, bocah ajaib, menjadi pembalap terkencang ketika pada penutupan free practice di hari Jumat dengan lebih lambat 0,388 detik dibandingkan dengan Pecco, kemudian Miguel Oliveira, dan ternyata Marc Marquez. Walaupun secara gap lumayan jauh ya dibandingkan dengan Pecco, namun improvementnya cukup signifikan di mana Marc Marquez lebih lambat 0,407 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Berturut-turut Enea Bastianini juga sangat baik dengan lebih lambat 0,465 detik, dan kemudian Jorge Martin nempel semuanya, Cak. Memang lap time-nya semuanya tipis-tipis sebenarnya, Cak. Dan kemudian ke-8 Alex Marquez dan Maverick Viñales yang terkencang pada free practice pertama, nyaris kita katakan terdorong ya ke belakang, nyaris hampir terlempar 10 besar, tapi dia harus happy dengan posisi 9, baru Alex Espargaro dengan 10, dan Fabio Quartararo yang sebelumnya di posisi kedua akhirnya respuas di posisi ke-11 pada penutupan hari Jumat. Artinya improvement yang dilakukan Fabio tidak signifikan, masih kalah dengan Alex Rins, dan kemudian 12 Fabio Di Giannantonio, 13 Brad Binder, Marco Bezzecchi 14, Franco Morbidelli yang sebelumnya di posisi ketiga sekarang harus puas di posisi ke-15, kemudian Raul Fernandez, Jack Miller, Pol Espargaro 18, dan sekali lagi kembali pasukan Honda tidak mampu improve. Nakagami di posisi 19 dengan gap terpaut 1,141 detik, kemudian Johann Zarco 20, Joan Mir 21, Lorenzo Savadori, dan yang paling terakhir adalah Luca Marini, Cak. Jadi ternyata pada saat kita lihat top speed dari Mugello bisa kita pastikan bahwa KTM luar biasa kencang, Cak. Jadi KTM lewat Pol Espargaro menorehkan top speed di angka 363,6 km per jam. Gila, Mas, buantet tenan nih, Cak. Dan kedua, Pedro Acosta, mesin KTM lagi dengan 362,4 km per jam. Lalu ini dia, Cak, yang IWB sudah share ke sampean bagaimana Yamaha luar biasa. Jadi Yamaha menggunakan aero yang baru ternyata membantu juga top speednya, horsepowernya oke, dan dibantu oleh aero yang pas, maka top speed Yamaha hari ini mencapai 361,2 km per jam atau nangkring 3 besar pada top speed terbaik untuk free practice. Kemudian Jack Miller, KTM juga dengan 358,8. Lalu Pecco Bagnaia dengan Ducatinya selalu ya. Pecco ini memiliki top speed tertinggi rata-rata selalu ya kalau kita lihat dari record dari kemarin. Jadi GP24 yang terkencang, Ducati terkencang lah. Pecco Bagnaia menorehkan 357,6 km per jam. Baru Zarco Honda lumayan di sini, Cak, dengan 357,6 km per jam atau identik dengan Pecco. Lalu Fabio Quartararo dengan 356,4 km per jam. Tanda Yamaha memang buanter, Kang Mas. Baru Brad Binder, Fernandez, Bezzecchi, dan Luca Marini, Honda. Dan kemudian Enea Bastianini, dan yang mengejutkan adalah ternyata, Cak, Marc Marquez, Cak.
Ini adalah tanda bahwa GP23 ya memang selalu kalah ya untuk horsepower-nya, top speed-nya dibandingkan dengan GP24. Marquez hari ini bisa kita katakan paling buncit ke-5 dibandingkan dengan para pembalap lainnya, dan yang paling buncit terakhir adalah Lorenzo Savadori, Cak. Jadi itu informasi sekelas bosemen semuanya, bagaimana hari ini para pembalap yang berusaha keras untuk mendapatkan settingan. Teman-teman, sekali lagi, free practice pertama bukanlah menjadi patokan kita, tapi bisa menjadi gambaran pula. Akan tetapi ini bukan acuan baku, sebab selalu ya para pembalap mencari settingan dan settingan. Informasinya memang demikian, apalagi hari ini groundnya memang cenderung dingin, sehingga para pembalap menggunakan tipe ban depan soft atau lunak. Dan informasi kita dapatkan, Michelin membawa ban asimetris, Cak, seperti biasa, dengan belokan ke kanan 9 kali, kemudian ke kiri 6 kali. Mugello bukanlah sirkuit yang ramah buat ban sebelah kanan. Makanya Michelin meracik ban di mana sebelah kanan untuk karet atau komponnya lebih keras dibandingkan dengan sebelah kiri. Jadi itu informasi terupdate semuanya tentang bagaimana Mugello. Artinya gini, Cak, pokoknya sampai pantau saja, sebab IWB sendiri memantau dan kita dapatkan informasi para tim masih mencoba mencari settingan yang pas. Jadi setting, menyeting. Dan kalau kita ngomongin free practice, pertama belum bisa dijadikan acuan sekali lagi, karena biasanya, Cak, memang di hari pertama, ya rata-rata pembalap kan belum klik ya. Itulah kenapa biasanya di hari pertama belum menjadi acuan, dan baru kita akan lihat polanya di hari Sabtu. Itu yang bisa Ibu tekankan. Nah, teman-teman, di luar daripada bagaimana Mugello hari ini, bagaimana gambaran dari speednya, kita dapatkan konfirmasi dari Marc Marquez. Marquez pada saat press conference hari ini menyatakan menolak gabung dengan Pramac. Iki gamblang, Cak. Ini Kang Mas, Ducati itu memiliki skenario. Skenarionya mereka nggak mau melepas dua-duanya, Martin dan Marquez, pinginnya dipegang semuanya. Karena mereka khawatir jika salah satu dari pembalap ini lepas, maka akan mengancam Ducati. Artinya gini, Cak, dengan memegang pembalap bagus, itu kan sama saja mencegah tim lainnya improve signifikan. Sebab bagaimanapun, walaupun motor menjadi sesuatu hal yang sangat penting, tapi pembalap juga penting. Masukkan pembalap yang bagus, kemudian juga input-input yang bisa mengembangkan motor, termasuk juga kombinasi pembalapnya, itu ditakutkan akan ngerecokin. Dan itulah dipikirkan oleh Ducati, supaya bagaimana tim lainnya jangan sampai mendapatkan pembalap yang bagus seperti Martin ataupun Marquez. Jadi skenario yang kita dapatkan kemarin, yang IB sudah share ke sampean, Ducati ingin memegang dua-duanya dengan cara Martin akan dipilih oleh mereka tandem dengan Pecco. Ada beberapa informasi dan isu di mana Pecco sangat request besar, jadi request berat ibaratnya, Cak, ya. Kalau memang Ducati nggak bisa mempertahankan Enea, maka Pecco berharap yang menjadi tandem bukan Marc Marquez. Itu yang kita dengar di sekitar pedok. Jadi dia lebih nyaman dengan Martin. Sepertinya Ducati mendengarkan betul permintaan dari Pecco ini, karena mereka nggak mau internal atau vibe atau atmosfer di dalam pedok Ducati Factory ini akan panas. Jadi Pecco dia lebih nyaman jika yang gabung ke Factory bukan Marc Marquez. Itu intinya. Makanya pertimbangan Ducati cukup intens sekali supaya Pecco nyaman, tapi tujuan dari Ducati bisa dilaksanakan, yakni memegang semua pembalap bagus. Tapi celakanya, Cak, dari informasi Marc Marquez secara gamblang memberikan penekanan bahwa dia tidak akan mau ke Pramac. Dia menegaskan dia tidak akan pindah kemana-mana, dia tidak akan mau jika hanya pindah dari satelit ke satelit. Buat apa? Itu dikonfirmasi Marquez, tanda dia menolak jika Ducati ngiming-ngimingi Marquez ke Pramac dengan motor factory khususnya. Tapi bisa saja, Cak, Marquez mempertimbangkan jika nanti Gresini yang diberikan tim factory. Itu dikatakan Marquez secara tersirat, walaupun nggak gamblang, dan inilah yang dikatakan Marquez kemarin pada saat press conference dan sudah IB terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Saat ini, berita dari Ducati tidak seperti itu. Itu maksudnya yang itu, Cak, bahwa Ducati sudah memilih Martin, yaitu kata Marquez. Kita lanjut, Cak. Mereka belum memberitahuku tentang ini, tetapi bagaimanapun juga aku akan memberikan 100% kemampuanku di trek balap dan berusaha membalap semaksimal mungkin, sebab dengan cara ini aku akan memiliki lebih banyak peluang untuk posisi yang berbeda. Mari kita lihat apakah kami bisa melanjutkan dengan cara yang sama seperti beberapa balapan terakhir. Pramac adalah tim yang sangat bagus seperti yang ditunjukkan Martin. Mereka punya potensi besar, tapi itu bukan pilihanku. Tentu saja, yang aku cari, seperti yang aku katakan di 3 balapan sebelumnya, adalah motor versi terbaru
Ini prioritas utama dan kalau di tim pabrikan maka jauh akan lebih baik. Jika ingin memperebutkan gelar juara, itulah niatku. Kamu harus siap dalam segala aspek untuk mencari fasilitas. Dan jika kalian berada di tim pabrikan, kalian akan memiliki banyak fasilitas. Itu yang beda dengan tim satelit. Dan jika kalian memiliki versi motor terbaru, kalian memiliki lebih banyak fasilitas. Maka semuanya akan lebih mudah. Yang pasti, motor versi terbaru adalah prioritasku dan aku tidak akan pindah dari tim satelit satu ke tim satelit lainnya. Itu kata Marquez, Cak. Nah, coba sampean baca ulang, sampean coba cerna yang dikatakan Marquez. Artinya di situ digarisbawahi oleh Marquez bahwa dia tidak akan pindah ke Pramac. Dia tidak akan pindah dari satelit ke satelit. Buat apa, Kang Mas? Itu kata Marquez ya. Jadi ditegaskan oleh Marquez, artinya Marquez sangat fokus untuk mencari tim factory. Kalau kita dapatkan pertama ya, jadi pertama Marquez fokus untuk mendapatkan tim factory. Karena tim factory bagaimanapun memiliki resource yang besar. Jadi teman-teman jangan salah, IWB sudah share ke sampean semuanya kemarin, walaupun tim satelit mendapatkan motor yang disupport oleh pabrikan dari motornya secara full gitu ya, motornya ya udah full concern lah dari factory spec itu GP24 atau GP25 nantinya. Tapi secara resource dari engineeringnya, dari krunya, dari support pusatnya ketika ada komponen baru, satelit bukanlah prioritas. Makanya Marquez sangat paham itu, Marquez bisa merasakan itu, dan Marquez memiliki salah satu target besar, dia tidak akan ke tim satelit walaupun disupport oleh factory. Namun Marquez juga memberikan penekanan yang agak kita katakan sih agak rancu ya. Jadi Marquez memberikan penekanan bahwa motor factory adalah penting dan dia tidak akan pindah ke tim satelit lainnya jika hanya untuk mencari tim factory. Maksudnya motor factory. Jadi dia akan merasakan nyaman ya kan dengan tim yang ada tapi dengan motor factory. Artinya bisa saja nanti dia ke Gresini, tetap di Gresini kalau memang Ducati bisa mensupport full factory. Motornya maksudnya. Namun masalahnya adalah ternyata Cak, Pramac secara kekeh memberikan penekanan di media kemarin, Dewa Borsoi bosnya, bahwa Pramac sepertinya akan tetap di Ducati. Jadi memang ada pengaruh dari Yamaha kemarin kan kita sudah share ke sama semuanya, di mana Yamaha ngiming-ngimingin sebuah dana besar, dan informasinya nantinya Pramac akan tetap di Ducati, dan nantinya juga tim factory akan tetap bersama Pramac. Jadi teman-teman, Ducati tidak mungkin memberikan motor full semuanya ke Gresini dan Pramac. Jadi harus ada yang dikorbankan. Jika di Pramac tetap full factory untuk motornya, maka Gresini tidak akan mungkin dikasih. Nah, kalau Gresini dikasih, maka Pramac lah yang dikorbankan. Nah, ini yang akan menjadi sebuah kondisi sulit. Sebab selama ini Pramac selalu mendapatkan prioritas untuk tim factory, motornya maksudnya ya, untuk factory bike, tapi untuk Gresini enggak. Makanya kita lihat seperti apa nanti. Tapi yang jelas, Cak, saat ini dari KTM sudah memantau sekali, walaupun dari Pierre Mobility ya, jadi Pierre Company yang menaungi KTM ini, yang ownernya memberikan penegasan bahwa Marquez bukan prioritas mereka karena mereka puas dengan pembalap sekarang, tapi ada beberapa rumor yang mengatakan Marquez akan ditarik oleh gas-gas dengan motor spek KTM full factory ya, jadi bike-nya factory bike dan nantinya akan disupport penuh oleh Red Bull. Itu rumornya yang tentu saja kita harus tunggu. Apapun itu, Mugello adalah sebuah sirkuit yang tentu saja belum final. Ini adalah sebuah informasi untuk free practice di hari pertama. Dan IWB yakin akan ada pergerakan lainnya, panas Cak, asli Cak. Jadi kita akan pantau seperti apa free practice Mugello dan kita lihat apakah pasukan Ducati mampu merangsek. Apalagi kita lihat ternyata KTM dan Yamaha termasuk juga dari Aprilia betul-betul kencang di Mugello di hari pertama. Tapi tenang, kita akan lihat seperti apa, mengingat Pecco kencang di sini ya. Kita akan tunggu seperti apa. Oke Kang Mas ya, informasi terbaru bersama semuanya tentang MotoGP Mugello, termasuk beberapa informasi terupdate dari Marquez. Dan IWP pengen tahu Cak, kira-kira menurut sampean kalau sampai jadi Marquez, kira-kira harus kemana Cak? Apakah tetap di Gresini dengan spek yang mungkin bisa disupport pabrikan, tapi kita belum tahu, atau dengan Gresini dengan spek tetap lawas motor 1 tahun lebih tua, atau ke KTM dengan kondisi KTM RC16 yang semakin kencang, atau dengan Aprilia RSGP yang memang secara apapun itu sepertinya juga kencang. Jadi sampean komen di bawah, dan seperti biasa kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.